terarah, yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Masyarakat itu adalah kita semuanya. Jadi sasaran pembangunan itu adalah masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Kemudian pada bidang perencanaan, itu merupakan sebuah kegiatan untuk mempersiapkan konsep, termasuk di dalamnya adalah mengantisipasi timbulnya berbagai masalah sosial yang ada di masyarakat. Dan di samping itu juga untuk mengetahui perkembangan kehidupan masyarakat sehingga dapat menghimpun serta memberdayakan kekuatan sosial masyarakat tersebut dalam pembangunan. Kemudian perencanaan pembangunan juga harus disusun atas dasar kebutuhan secara nyata yang diperlukan oleh masyarakat. Artinya, apa yang dibutuhkan masyarakat itulah yang menjadi prioritas utama dari pembangunan itu, agar kebutuhan itu terpenuhi sehingga masyarakat itu dapat hidup makmur. Seperti tujuan dari pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, kegunaan sosiologi bidang pembangunan bisa kita bagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama adalah fungsi perencanaan pembangunan, yang kedua adalah fungsi pelaksanaan pembangunan, dan pada tahap yang terakhir adalah fungsi sosiologi membantu mengevaluasi pembangunan. Kita bahas satu persatu ya. Fungsi sosiologi bidang pembangunan masuk tahap perencanaan. Segala sesuatu yang akan kita laksanakan harus melalui sebuah perencanaan. Tujuannya untuk apa? Agar apa yang kita lakukan itu lebih terencana, terpadu, dan meliputi mencakup beberapa aspek kehidupan. Apalagi yang akan dilakukan ini adalah sebuah pembangunan masyarakat di sebuah wilayah. Jadi pembangunan itu harus terencana, terarah, dan terpadu. Aspeknya apa saja? Berbagai aspek. Di samping itu, kita juga harus melihat identifikasi kebutuhan masyarakat. Apa sih yang diperlukan oleh masyarakat tersebut? Itu menjadi prioritas utama. Karena pada identifikasi kebutuhan masyarakat, setiap daerah itu akan memerlukan prioritas di dalam pembangunan yang pastinya berbeda-beda. Jadi setiap daerah harus bisa mengidentifikasi kebutuhan masing-masing. Kemudian pada tahap perencanaan ini juga harus diperhatikan kebutuhan sosial masyarakat. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat, prioritasnya apa, itu harus dikomunikasikan. Kemudian kita masukkan ke dalam perencanaan yang akan kita tetapkan dalam program pelaksanaan. Nah, setelah perencanaan itu sudah kita buat, maka masuklah kepada tahap pelaksanaan. Di mana pada tahap pelaksanaan ini perlu diadakan pengawasan. Mengapa? Ketika pembangunan itu dilaksanakan, fungsi kontrol itu benar-benar harus dilakukan. Agar apa? Agar pembangunan itu berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Yang perlu dilakukan di sini adalah memperhatikan kekuatan masyarakat dan perubahan-perubahan yang terjadi setelah pembangunan itu dilaksanakan. Yaitu dengan cara bagaimana? Bisa dilakukan dengan cara penelitian. Nah, penelitian ini pasti akan menggunakan teori-teori yang ada di dalam sosiologi. Sehingga dengan adanya penelitian itu, kita bisa melakukan pengamatan secara langsung. Apakah betul sudah terjadi perubahan seperti yang diinginkan ketika kita akan merencanakan pembangunan tersebut. Nah, kalau sudah dilakukan kegiatan pembangunan, kemudian masuk tahap pelaksanaan, masuklah pada tahap yang terakhir, yaitu adalah tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini merupakan proses tahap akhir di mana pembangunan sudah dilakukan. Pada tahap ini, apa yang akan kita lakukan adalah menganalisis terhadap dampak sosial dari pembangunan yang sudah dilakukan tersebut. Apakah banyak dampak positifnya, ataukah justru sebaliknya,
banyak dampak negatifnya. Kita harus mengevaluasi betul. Apakah sasarannya sudah tepat atau salah? Nah, pada evaluasi ini kita akan mendapatkan informasi-informasi di lapangan. Nah, tentunya dari hasil evaluasi ini nanti akan memperoleh informasi apakah terjadi kelemahan, yaitu dampak negatif tadi, kemajuan, atau bahkan kemunduran dari masyarakat itu. Sehingga untuk kedepannya bisa dilakukan perbaikan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Nah, itulah beberapa fungsi sosiologi di bidang pembangunan. Nah, kemudian contoh dari kegunaan sosiologi dalam bidang pembangunan adalah salah satunya ya dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat, membantu terwujudnya masyarakat yang mandiri. Karena sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, maka di situ banyak sekali teori-teori yang membahas tentang perilaku manusia, perilaku masyarakat, sehingga bagaimana cara memberdayakan masyarakat bisa dilakukan. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga pada ulasan yang singkat ini dapat bermanfaat buat kalian.